Langkah apa saja yang tengah disiapkan pemerintah termasuk poin penting apa yang akan disertakan dalam peraturan pemerintah karantina wilayah melawan wabah corona? Bagaimana pula kesiapan pemerintah daerah yang sebagian telah menutup akses masuk dan keluar daerahnya? Sudah bergabung melalui sambungan Skype Menko Polhukam Mahfud MD dan melalui sambungan satelit dari Semarang, Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam. Pak Ganjar, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam, Prof. Pak Ganjar, selamat malam Pak Ganjar. Dari raut mukanya Ya. dua-duanya tampak Ya. sangat sehat. Saya doakan untuk tetap sehat Alhamdulillah, sampai sehat. semua ini berakhir. Pak Mahfud, Pak Ganjar sebentar ya, Ya. saya ke Pak Mahfud terlebih dahulu. Pak Mahfud, begini, seharian ini kami para wartawan mendengar kabar, seliweran beredar kabar begitu bahwa besok akan ada pengumuman penting dari pemerintah. Apa yang akan terjadi besok, Pak Mahfud? Begini, memang di media ya, medsos maupun di kalangan wartawan beredar isu itu. Ada isu mulai besok akan lockdown dan sebagainya. Tapi begini urusannya, pertama substansi penanganan yang sering dikaitkan dengan lockdown itu sebenarnya kan sudah dilakukan tetapi di dalam bentuk persuasif gitu ya. Artinya lockdown itu apa sih? Membatasi pergerakan orang, nyuruh di rumah, disuruh belajar dari rumah, bekerja dari rumah, membatasi orang beribadah, rekreasi dan sebagainya itu di tempat yang menimbulkan kerumunan. Kan pada dasarnya itu sebenarnya, dan itu semua ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cuma ritmenya mungkin belum sama. Nah, oleh sebab itu sekarang perkembangannya ada orang meneriakan lockdown gitu ya. Padahal juga kadang-kadang nggak ngerti lockdown itu apa dan nggak ngerti akibatnya. Coba di India hari ini seperti Anda sebut tadi, wah di sana terjadi kerusuhan kan. Orang tidak terlayani, orang macam-macam berkelahi dan macam-macam. Nah, yang besok kita itu akan lebih konkret. Pertama, penanganan masalah ekonominya dulu. Ini kan akan terjadi masalah ekonomi yang cukup besar. Betul. Sehingga besok akan dibahas sebuah perpu tentang relaksasi masalah keuangan, perbankan dan sebagainya. Dan tadi sudah dibahas di dalam sebuah rapat antar lembaga termasuk Gubernur BI, kepala OJK, LPS dan sebagainya. Tadi udah rapat kami bersama 4 Menko lengkap dan beberapa menteri. Besok akan diputuskan sebuah perpu di tingkat pemerintah itu dulu agar masyarakat selamat ini. Oke, itu besok ya, perpu untuk relaksasi Besok, keuangan. ya. Dan rancangan undang-undang APBN perubahan. Karena begini, situasi seperti ini rakyat tidak bekerja, ekonomi mengalami kemandekan. Diperkirakan kita akan mengalami defisit agak besar gitu ya. Mungkin akan melebihi 3% kan. Dan itu tidak boleh. Itulah sebabnya lalu kita harus melakukan langkah-langkah hukum yang disepakati oleh DPR. Kan tidak bisa sembarangan juga gitu. Karena dulu melakukan penyelamatan gitu lalu diukur dengan keadaan ketika situasi aman, lalu dulu dipermasalahkan. Sekarang tidak boleh begitu lagi. Sekarang semuanya harus tahu bahwa situasi sekarang menghendaki yang seperti ini. Ini satu. Yang kedua, soal karantina wilayah itu akan dibahas pada hari berikutnya. Selasa berarti ya pembahasan soal karantina wilayah ya Pak? Soal karantina wilayah, substansinya dan teknisnya akan dibahas pada hari berikutnya. Karena sekarang ini sudah banyak daerah-daerah yang sudah mengirimkan pengkarantinaan wilayah yang secara resmi melakukan, udah ada beberapa tadi Anda sebut, yang sekarang secara resmi berkirim surat kepada kami, Pak Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan, nomor surat 143 bertanggal 28 Maret, baru sampai hari ini sudah minta kepada Presiden untuk memperlakukan karantina wilayah DKI Jakarta dengan tetap memperhatikan hak-hak dasar dan kebutuhan dasar rakyat. Oke, Pak Mahfud sebentar, saya ingin ulangi untuk pemirsa bahwa besok
akan ada rapat kabinet untuk Perpu relaksasi keuangan dan Iya. juga rancangan undang-undang APBN perubahan. Iya. Lalu soal karantina wilayah akan dibahas pada hari Selasa, terutama soal substansi dan teknisnya. Tadi sebelum kita on air, saya sempat ngobrol dengan Bapak, sudah ada gambarannya. Jadi teknis dan substansinya akan seperti apa, Pak Mahfud? Begini, sebenarnya kan di dalam undang-undang kita tentang kekarantinaan kesehatan itu kan ada 4 tindakan negara dalam keadaan darurat kesehatan itu. Ada misalnya kata karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan perbatasan gerakan sosial atau pergerakan sosial berskala besar. Nah itu sebenarnya substansinya tuh kalau Anda baca sekarang itu sudah dilakukan semua. Cuma itu berupa kebijakan, seruan-seruan sifatnya persuasif, dan rakyat sebagian besar juga sudah mengikuti, tidak bekerja, tidak masuk sekolah, menutup tempat rekreasi, kan itu sebenarnya isi undang-undang. Tapi ada orang yang mintanya lebih tegas. Oke, kalau mintanya lebih tegas, agar kelihatan bahwa itu bisa dilakukan pemaksaan secara hukum dan oleh aparat penegak hukum, itulah sebabnya lalu kita buat. Itu semua misalnya pembatasan orang pergi dari satu tempat ke tempat lain, kecuali mobil-mobil atau kapal-kapal yang mengangkut kebutuhan dasar, obat-obatan, kecuali transaksi perbankan dan keuangan dan sebagainya, itu akan tetap jalan gitu. Tidak sembarang semuanya ditutup gitu. Gitu, Mbak. Saya akan berpindah ke Pak Ganjar kalau begitu. Pak Ganjar, ini di wilayah Anda di sebagian daerah-daerah sudah ada pembatasan, sudah tampak begitu. Ada yang tidak ingin ada pendatang masuk. Anda juga salah satu gubernur yang sejak awal meminta masyarakat yang berada dari Jakarta atau kota-kota besar untuk tidak pulang kampung ke Jawa Tengah. Apakah Anda sudah merasa lega dengan penjelasan Pak Mahfud hari ini? Kalau saya sejak dari awal lega terus, saya sudah ngerti arahnya mau kemana, dan kita mesti bisa menggunakan kewenangan dengan bijak. Kita mesti komunikasi, mesti lapor ke pusat. Kita mesti sampaikan kepada masyarakat dengan cara yang logik, yang bisa kemudian masyarakat bisa menerima. Maka beberapa waktu lalu kami juga berbincang dengan gugus tugas untuk menyampaikan kalaulah ada zona-zona merah, terus ada klaster-klaster penyebaran yang sudah ada, itu sudah bisa diisolasi. Ya. Soal diksinya orang boleh berdebat lah, tapi orang mesti memahami, kepala daerah mesti mengerti. Mengerti itu bukan hanya sekedar diksi loh ya, mengerti itu juga menghitung risiko, menghitung konsekuensi, dan bagaimana mengelolanya. Maka kita mesti berpikir komprehensif betul, dan kalau perlu kita buatkan modeling, ini mau sampai kapan. Sehingga kekuatan kita, sumber daya kita bisa kita hitung. Saya kemarin berbincang dengan beberapa teman, termasuk pejabat tinggi yang ada di Jakarta, dan hari ini saya senang betul karena tindakannya makin konkret. Satu adalah situasi seperti ini sudah layak untuk ada satu perpu. Perpu tadi Pak Mahfud sudah jelaskan sangat bagus sekali. Satu, menyelamatkan kondisi ekonomi. Dua, kemudian keselamatan sosial masyarakat. Nah, baru kemudian dibagi lebih kecil-kecil lagi pada tanggung jawab wilayah masing-masing. Kemarin kita bicara, seandainya kemudian bisa kita laksanakan mendekati ideal, saya meminta masyarakat jangan mudik. Pak Ganjar, saya ini kerja harian. Ya sudah, kalau kamu sudah tercatat, maaf, umpama ini tercatat di Jawa Barat, tercatat di Jawa Timur, tercatat di DKI, kamu berada di situ saja. Lalu nasib saya bagaimana? Kamu catatkan, sistem pemerintahan mesti berjalan dalam bentuk karantina, monggo mau wilayah, mau karantina rumah sesuai dengan undang-undang itu. Kelurahan, kalau kami desa, semua diminta mencatat aparaturnya. Mbak, kita itu punya infrastruktur bagus loh, namanya Dasawisma. Dasawisma itu hanya 10 rumah. Maka 10 rumah itu untuk melakukan kontrol itu jauh sangat mudah. Dan itu bisa di-manage oleh Kades atau lurah. Nah, setelah itu pertanyaan yang muncul, bagaimana nasib kami? Ya harus ada jaring pengamannya. Jaring pengamannya inilah yang dibikin. Umpama kemudian ini bukan urusan Jateng, bukan urusan DKI, bukan urusan
Papua bukan Tapi? urusan Aceh umpama. Ini urusan kita semuanya. Oke. Kalau kita semuanya, mari kita atur, kita siapkan sharing. Ada APBN, ada APBD, ada filantropis, ada CSR, ada masyarakat yang sekarang semua peduli kok. Nah kalau demikian kondisinya kita bisa bersama-sama memberikan statement, ya tempat ini zona merah, tidak usah keluar dulu, Anda akan kami urus, insya Allah Anda tidak akan kelaparan, nanti caranya Baik, Pak begini-begini, Ganjar. pendaftarannya di sini, saya kira selesai. Pak Mahfud, jadi soal jaring pengaman ini nanti akan seperti apa pembagiannya? Maksudnya apa? Tadi kan Pak Ganjar kan sudah menyebutkan begitu, ada Ya. pembagian begitu. Ini bukan urusan Jawa Tengah, bukan urusan DKI Jakarta, bukan urusan Papua, tapi ini semua. Oh iya, itu nanti makanya di situ tadi prinsipnya itu harus ada kesatuan langkah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah dalam bagi-bagi itu kan nanti tergantung pada proporsinya dan jenis apa yang diberikan. Misalnya tentang perpajakan, itu di mana saja dan profesi apa saja. Itu tadi sudah dibahas semuanya. Karena sebenarnya kita sungguh sangat serius menangani ini ya. Kalau pemerintah itu hampir 3 kali sehari itu rapat tentang ini. Gitu. Oke, Pak Mahfud, apakah kemudian rencana pembahasan soal karantina wilayah ini juga bertepatan dengan upaya untuk mencegah masyarakat mudik ke daerah? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.